Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciko Darul Hikmah dari kelas E2 dengan NPM 101204001 STIS Tembi Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penganggaran pada mata kuliah Akuntansi Manajemen guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja pada pembahasannya. Di sini ada pengertian penganggaran. Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin digapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba atau profit planning. Setelah kegiatan dalam anggaran diimplementasikan, hasilnya akan dibandingkan dengan anggarannya sehingga dapat diketahui penyimpangan yang timbul. Penyimpangan yang timbul tersebut dianalisis lebih lanjut untuk kemudian digunakan sebagai umpan balik di kegiatan yang akan datang. Dalam penganggaran memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya yang pertama, perencanaan dan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu. Jika kondisi dan asumsi yang mendasari berubah, maka perencanaan dan anggaran harus dikoreksi. Yang kedua, perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang ketepatannya tergantung kepada kemampuan estimator atau proyektor. Ketidaktepatan estimasi mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat digapai. Yang ketiga, perencanaan dan anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen dan judgement manajemen. Dan yang keempat, anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak, terutama para manajer, terus bekerja sama secara terkoordinasi dan berusaha mencapai tujuan. Selanjutnya ada jenis-jenis penganggaran. Yang pertama, menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari A. Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisar kapasitas aktivitas tertentu. Dan B. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Yang kedua, menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari A. Anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk suatu periodik tertentu. Dan B. Anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. Yang ketiga, menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari A. Anggaran jangka pendek atau anggaran taktis, yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun. B. Anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dan yang keempat, menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bisa dipadukan disebut anggaran induk atau master budget. A. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. B. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Selanjutnya ada peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah proyeksi permintaan pelanggan atas barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Ramalan penjualan ini dapat juga didefinisikan sebagai proses yang memperkirakan penjualan di masa depan. Dengan kata lain, proses yang melibatkan estimasi atau perkiraan penjualan dalam unit fisik yang diharapkan perusahaan dalam periode rencana tertentu. Periode peramalan penjualan ini bisa dalam bulanan, triwulan, setengah tahunan, atau tahunan. Adapun beberapa metode dalam peramalan. Yang pertama, metode peramalan kualitatif, di mana peramalan berdasarkan pendapat digunakan untuk menyusun peramalan penjualan maupun peramalan kondisi bisnis pada umumnya. Yang kedua, model kuantitatif atau statistik, di mana peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Yang ketiga, ada model khusus, di mana metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis produk line, dan analisis pengguna akhir. Selanjutnya, anggaran produksi dan kebijakan persediaan. Anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu.
Tujuan penyusunan anggaran produksi yang pertama menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya, tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal atau seoptimal mungkin. Dan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun manfaat dari kebijakan persediaan. Yang pertama, untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan. Yang kedua, untuk membantu dicapainya kapasitas produksi yang terus-menerus dan seimbang. Untuk memungkinkan tercapainya hal-hal di atas, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama daya tahan barang yang disimpan, kedua sifat penawaran bahan mentah, ketiga biaya-biaya yang timbul, keempat besarnya modal kerja yang tersedia, empat risiko-risiko yang harus ditanggung, seperti manusia, alam, sifat barang itu tersendiri. Sekian pemaparan saya mengenai materi penganggaran kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan kata, semoga penyampaian saya ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.